Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepinanto, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang berisi pemaparan hasil mind map berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Yantika Manopo, MPDI, selama proses perkuliahan. Baik, pembahasan pertama yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan peserta didik sejak diterima hingga selesai mengikuti pendidikan. Tujuan manajemen peserta didik adalah membantu peserta didik berkembang secara optimal. Ruang lingkupnya mencakup penerimaan, pembinaan, pelayanan, serta evaluasi peserta didik. Dalam pelaksanaannya digunakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sekolah dan guru berperan sebagai pengelola, pembimbing, serta fasilitator dalam proses pendidikan peserta didik. Selanjutnya, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB merupakan tahap awal dalam manajemen peserta didik. PPDB bertujuan menjaring calon peserta didik sesuai dengan ketentuan dan daya tampung sekolah. PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip yang objektif, transparan, dan adil melalui beberapa jalur yang tersedia. Proses PPDB meliputi tahapan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dan daftar ulang sebagai bentuk administrasi awal peserta didik. Selanjutnya, masa orientasi siswa baru. Setelah peserta didik diterima, mereka mengikuti masa orientasi siswa baru. Masa orientasi bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah dan menyesuaikan diri. Materi orientasi meliputi pengenalan lingkungan sekolah, aturan, serta budaya sekolah. Pelaksanaan orientasi harus menjunjung nilai yang edukatif, informatif. Setelah peserta didik mengenal lingkungan sekolah, pembinaan dilanjutkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bertujuan mengembangkan minat, bakat, dan karakter peserta didik. Ekstrakurikuler terdiri dari kegiatan akademik dan non-akademik, seperti pramuka, olahraga, seni, keagamaan, dan organisasi siswa. Pembinaan ekstrakurikuler berperan membimbing dan mengarahkan peserta didik agar kegiatan berjalan positif. Selanjutnya, pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi tersebut dapat berupa potensi akademik maupun non-akademik. Pengembangan potensi dilakukan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan yang khusus. Guru dan sekolah berperan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Selanjutnya, prestasi peserta didik. Pengembangan potensi yang baik akan menghasilkan prestasi peserta didik. Prestasi dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi dipengaruhi oleh motivasi belajar, lingkungan sekolah, dan peran guru. Oleh karena itu, prestasi perlu dihargai melalui bentuk penghargaan sebagai motivasi bagi peserta didik. Namun dalam proses pembinaan peserta didik tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu permasalahan yang sering muncul dan dapat mengganggu perkembangan peserta didik yaitu bullying. Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain secara fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media digital. Bullying dapat terjadi karena perbedaan individu dan lingkungan pergaulan. Dampak bullying sangat serius, terutama terhadap kondisi mental dan prestasi belajar peserta didik, sehingga perlu penanganan yang tepat. Penanganan bullying berkaitan dengan administrasi peserta didik, seperti pencatatan kehadiran, pelanggaran, dan perkembangan peserta didik. Selain itu, guru bimbingan konseling berperan memberikan bimbingan pribadi, sosial, dan belajar sebagai bentuk pendampingan terhadap peserta didik yang bermasalah. Kemudian, dalam menangani bullying, sekolah perlu memahami karakteristik peserta didik.
Setiap peserta didik memiliki perbedaan individu serta perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang berbeda-beda. Pemahaman karakteristik ini membantu guru menentukan pendekatan yang tepat. Dan kemudian bullying berkaitan erat dengan hak dan kewajiban peserta didik. Peserta didik memiliki hak untuk merasa aman di sekolah dan kewajiban untuk menghormati sesama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian, yang terakhir yaitu penanganan bullying berkaitan dengan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin bertujuan membentuk tanggung jawab peserta didik. Tata tertib menjadi pedoman perilaku, dan pelanggaran seperti bullying harus diberikan sanksi dan bersifat pembinaan, bukan semata-mata hukuman. Demikian pemaparan singkat mengenai materi manajemen peserta didik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.